Oke teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Damar Firdausi. Saat ini kita akan melanjutkan contoh soal P3K Pengawas Perikanan tahun 2023 part 2 ya. Teman-teman bisa melihat untuk bagian pertamanya di konten saya atau di channel saya ya. Seperti itu. Jadi di sini saya ingin disclaimer lagi, soal-soal yang kami buat ini berdasarkan hasil pengembangan dan analisis kami yang kami dapatkan dari kisi-kisi BKN dan juga hasil dari field report ya atau FR teman-teman yang sudah melaksanakan ujian. Kemudian kami coba kembangkan, kami analisis sehingga terciptalah beberapa contoh soal yang dapat memberikan teman-teman bayangan seperti apa nantinya ujian P3K atau ujian PNS di bidang pengawas perikanan ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman, mungkin baru pertama kali melihat video ini, kami ingin memperkenalkan kembali ya. Kami adalah salah satu mungkin boleh dibilang the only one di Indonesia ya. Kita fokusnya untuk bimbingan belajar teknis P3K CASN di 3 bidang, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian serta kehutanan, teman-teman. Di sini kami telah berdiri sejak tahun 2020, artinya sudah 4 kali batch ya. Kami berjalan dan alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa. Hampir boleh dibilang 90% alumni kami telah menyebar di seluruh Indonesia. Ada yang dari Sulawesi, ada yang di Sumatera, Kalimantan, bahkan Jawa itu sendiri juga sudah ada. Di sini kami berniatkan untuk membantu teman-teman yang kesulitan untuk mencari materi, mencari soal-soal, kita bantu dan kita bimbing sehingga nantinya teman-teman bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal teknis. Dan perlu diingat, ya, untuk bagian teknis ini merupakan bagian yang paling besar nilai bobotnya. Kalau di ujian CPNS itu ada fase SKB. SKB itu 60% kelulusannya. Kalau SKD itu kan materi umum ya, seperti TWK, TIU, atau TKP. Sedangkan kalau SKB fokusnya ke teknis. Kalau teman-teman tinggi di di SKD-nya belum tentu lolos kalau di SKB-nya rendah. Makanya teman-teman sangat penting sekali. Sedangkan kalau di P3K 90 soal dari 150 soal itu adalah teknis. Jadi sangat-sangat mempengaruhi kelulusan kalian seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk soal 1 ya. Urutan WPPN RI ya dari BCD adalah A 572, 711, 714, B 573, 717, 714, C 572, 714, 717, atau E 573, 711, dan 716. Silakan teman-teman jawab. Waktunya 30 detik. Oke teman-teman, waktu sudah habis. Ada yang sudah tahu kira-kira jawaban untuk soal pertama ini apa? Kita buka ya teman-teman. Yang benar adalah yang C ya, gitu. Dari B. B itu masuknya ke 572 ya. Untuk yang C itu yang 717 ya. Yang D itu 714. Maaf teman-teman ya, ini ada kesalahan ya. Maaf sekali. Ini yang benar adalah 572, kemudian 717, dan 714. Yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Koreksi, mohon maaf, ini yang benar adalah yang sorry. Ternyata belum ada jawabannya ya, seperti itu. Ya, harusnya itu 572, kemudian C-nya itu adalah 717 dan D-nya itu adalah 714 ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukannya atau membantu melakukan tindak pidana itu. Merupakan definisi dari A. Tindakan pencucian uang, B. Tertangkap tangan, C. Tertangkap langsung, D. Tertangkap di lokasi, atau E. Tertangkap basah. Silakan teman-teman jawab, waktunya 30 detik.
Oke. Oke, waktu sudah habis. Teman-teman nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya adalah tertangkap tangan ya. Artinya di sini teman-teman harus mempelajarinya di peraturan tentang tindak pidana atau penyidikan ya, atau penyelidikan. Karena pengawas perikanan banyak sekali soal-soal yang terkait tentang itu ya, teman-teman, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke nomor 3, setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat layak operasi atau SLO. Kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya merupakan Undang-Undang 45 tahun 2008 pada pasal A pasal 40, B pasal 41, B pasal 42, D pasal 43 atau E pasal 55. Silakan teman-teman dibalas, dijawab, waktunya 30 detik. Oke teman-teman, sudah habis ya. Maka jawabannya adalah yang mana? Kita lihat yang pasal 43. Kenapa saya masukkan soal ini? Karena ada beberapa soal yang keluar pada tahun 2023 untuk jabatan P3K, itu dia ada teman-teman yang berkaitan sama pasal Undang-Undang 45 2009. Artinya teman-teman harus mempelajari tuh undang-undang yang ada di 45 2009, pelajari baik-baik, terutama di bidang pengawasan. Contohnya kayak pengadilannya di mana saja, berapa lama diadili, berapa lama dia ditahan, seperti itu teman-teman. Oke. Oke, kemudian nomor 4. Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya, serta untuk disita. Disebut A. Penggeledahan tersangka, B. Penggeledahan pakaian, C. Penggeledahan paksa, D. Penggeledahan badan, atau E. Penggeledahan terperiksa. Silakan teman-teman dijawab, waktunya 30 detik. Oke teman-teman, sudah ya. Maka jawaban nomor 4 adalah yang penggeledahan badan ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini semua peraturan yang ada di peraturan penyidikan dan penyelidikan. Silakan teman-teman pelajari dengan baik karena banyak sekali soal-soal itu keluar dari peraturan tersebut ya, kayak gitu. Atau peraturan tentang KUHP ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 5. Berapakah batas ukuran kapal penangkap ikan di kawasan konservasi? A. Berukuran paling besar 5 GT, B. Berukuran paling besar 10 GT, C. Berukuran paling besar 30 GT, D. Berukuran antara 5 sampai 10 GT, atau E. Berukuran antara 10 sampai 30 GT. Oke, silakan jawab, waktunya 30 detik teman-teman. Oke, sudah 30 detik, maka hasilnya adalah yang A ya, berukuran paling besar. Kak, ini di mana materinya? Materinya ada di Undang-Undang Peraturan Permen KP mengenai sanksi administratif ya teman-teman ya. Di situ pelajari, di situ ada beberapa hal terkait tentang kawasan konservasi, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, apabila kalian mendapatkan materi dan soal yang berkaitan sama pengawas perikanan, bisa langsung mendownload aplikasi Dolphin Brain yang ada di Play Store. Oke, kemudian di aplikasi tersebut apa saja isinya Kak? Ada materi peraturan, materi kuliah, materi video, terapan, dan juga soal-soal latihan yang akan update setiap minggunya, dan sekarang ini mungkin lebih dari 300 soal. Jadi teman-teman akan banyak sekali variasi soal yang memudahkan kalian untuk memberikan bayangan
bagaimana sih pengawas perikanan itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, saksikan terus channel Damar Firdausy yang akan banyak membahas terkait tentang jabatan pengawas perikanan dan juga jabatan di bidang pertanian kehutanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.